Mari kita buka baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Nasahil Ibad. Kalau dalam tanda ayah ini sekarang kita yang ke-18 tuh ya, dari yang 33. Al-Maqalah As-Samina Asyara. Makalah ke-18. An Ibrahim An-Nakhai. Jadi dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini adalah salah seorang tabi'in. Jadi beliau ini adalah salah seorang tabi'in yang bertemu dengan Siti Aisyah. Jadi bertemu dengan Siti Aisyah, tetapi dia tidak meriwayatkan hadis dari sahabat. Dia mengambil hadis-hadis, meriwayatkan hadis dari para tabi'in yang lain. Tapi diakui dia ini adalah seseorang yang sangat alim, faqih. Namanya itu adalah Ibrahim Abu Imran. Kalau nggak salah tuh betul Abu Imran. Abu Imran Ibrahim bin Yazid bin Qais Al-Kufi An-Nakhai Al-Kufi. Jadi dari Kufah. Dia terkenal di kota Kufah sekarang ini di Irak. Tapi dia ahli dalam fikih. Salah seorang tabi'in. Wafat sekitar tahun 95 Hijriah, Ibrahim An-Nakhai. Jadi luar biasa beliau ini. Jadi mungkin terkenal dan menjadi orang yang faqih, ahli fikih di zamannya pada masa tabi'in. Termasuk generasi terbaik karena khairu ummati qarni sumalladzina yalunahum sumalladzina yalunahum, kata Rasulullah. Sebaik-baik umatku ini adalah yang pada masaku, kemudian pada masa yang setelahnya dan setelahnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu tabi'in. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai ini radhiyallahu anhu, yang Allah ridho kepadanya, innama halaka man halaka qablakum. Sesungguhnya yang menghancurkan dari orang-orang sebelum kamu, yang menghancurkan seperti yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu, begitu maknanya ya. Jadi yang membuat hancur umat ini ya, membuat hancur tiap orang yang ada ya, sama seperti orang-orang terdahulu adalah di sini jelaskan minal umam, dari bangsa-bangsa, dari umat-umat yang terdahulu. Apa bisalah si hisalim, yaitu 3 urusan, 3 perkara. Apa itu? Yang pertama bifudulil kalami. Masyaallah. Ini bifudulil kalami, artinya kelebihan cangkem, kelebihan ngomong. Ya, berlebih-lebihan. Nah, mungkin pasnya kita terjemahannya ya. Berlebih-lebihan dalam berbicara.
Ya. Bahkan dikatakan wa huwa ma la khaira fihi fid dunya wa fid dini wad dunya. Yaitu adalah segala yang tidak menjadi kebaikan pada agama dan dunia. Gimana maksudnya? Gini ceritanya. Amal itu menjadi amal soleh kalau, kan gitu ya, dikerjakan berdasarkan pemikiran yang muncul dari benak seseorang, bukan berdasarkan emosional, ya, bukan berdasarkan ketiba-tibaan, tapi berpikir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, amal itu dikerjakan untuk meraih kimahnya, ya. Dan yang ketiga, saat mengerjakan amal itu menyadari hubungannya dengan Allah, idrok silah billah. Ini menjauhi keburukan atau ini menjalani ketaatan, ya. Nah, amal yang berkaitan dengan semua kimah yang diraih, maka itu adalah amal yang soleh, amal yang baik, khair. Ini singkat nih, ya. Apa kimah yang ada? Kimah itu ada 4. Ada kimah insaniyah, kimah khuluqiyah, kimah madiyah, dan kimah ruhiyah. Itu yang kita pelajari ya. Nah, kimah ruhiyah. Kimah ruhiyah inilah yang biasanya disebut dalam urusan manusia menjadi urusan agama. Selebihnya 3 kimah yang lain itu urusan dunia, tetapi tetap beramal soleh. Seorang yang berdagang, dia sadar dia harus berdagang, lalu kemudian dia mengambil kimah madiyahnya, ya dah. Dia kemudian mencari keuntungan, barang beli 500 rupiah, jual 700 rupiah, untung 200 rupiah. Ini berdagang, ya. Saat berdagang sadar bahwa ini ada hubungannya dengan Allah, menaati perintah Allah. Maka pada saat itu sebenarnya dia sedang urusan dunia, tetapi bernilai ibadah, bernilai pahala. Paham sini? Begitu juga ucapan. Segala ucapan yang tidak ada kimahnya, segala ucapan yang tidak ditunjukkan untuk tadi kimah itu diraih. Karena harus ada kimah. Menyelamatkan orang. Ya, sekarang misalnya pakai masker. Nah, misalnya buat kalau kita di sini satu keluarga ya. Nah, misalnya orang di luar. Cepetan misalnya cuci tangan misalnya. Ya. Nah, jangan begitu, itu jadi penyakit misalnya. Ini untuk apa? Kemanusiaan. Mau dia agamanya apa, ucapan ini ucapan mencegah dia dari kehancuran sebagai manusia. Maka pada saat itu bernilai ibadah, bernilai pahala, bernilai. Paham sini? Ya. Begitu juga promosi, beli barang saya nih, barang saya bagus. Dia nggak nipu. Ya kan, misalnya makanan, misalnya jual makanan, ini makanan enak, alhamdulillah, ya kan, halalan, toyiban, baik, misalnya bumbu-bumbunya dipilih, misalnya, ya, lalu dia promosikan, maka pada saat itu gimana? Pada saat itu dia telah mempromosikan barang dagangannya untuk mendapat keuntungannya dengan benar, ya, dengan benar, tidak menipu. Maka pada saat itu ucapan ini ucapan yang baik juga. Paham? Begitu juga ucapan akhlak, ya. Pada saat kaget, ya kan gitu. Pada saat melihat yang indah, subhanallah, itu ucapan tuh, ya. Pada saat mendapati ada orang terkena musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Gitu. Jadi kalimatun thayyibah. Ya, ini bagian dari akhlak karena urusan dirinya dengan dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Ngerti gak di sini? Jadi kalau gitu yang namanya futul ini gimana? Yang bukan dari itu semua. Salah satunya yang kita sudah bahas mungkin pekan lalu, apa? Bertanya bukan untuk diamalkan dan bukan untuk diajarkan.
Misal dalam majelis ilmu, dia bertanya bukan untuk dia amalkan, bukan juga untuk nanti dia ajarkan buat dia paham ilmu, tapi buat ngedebat kiainya misalnya, buat ngedebat gurunya, buat bergaya kepada kawannya. Masya Allah. Maka gimana itu? Nah, ini yang kemudian menjadi fudul. Atau kebanyakan ngomong yang bukan urusan dari kimah-kimah itu juga. Ya. Tahu dia lagi berdagang, malah ngomongnya tadi bukannya promosiin barang dagangannya misalnya, ya dia malah misalnya menjelek-jelekan atau yang nggak pas, ya kan? Dia berdagang makanan tapi ucapannya misalnya barang-barang kotor misalnya, ya kan? Barang-barang najis dia sebutkan padahal dia sedang berdagang makanan. Ini ucapannya nggak pas. Gimana dengan ucapan yang kemudian membuat orang lucu, membuat orang tertawa? Ya kalau itu dia biasa saja, ya kan? Dia maksudnya adalah untuk menghibur, tidak dengan dusta, ya tidak apa-apa juga. Ya, gitu. Ada sahabat Nabi yang kemudian apa? Tadi, ya apa? Bersenda gurau dengan Nabi, ada, ya kan? Berbicara juga. Gitu. Ya. Jadi al-fudul bil fudulil kalam ini adalah kita harus pahami bahwa apa yang tidak ada kimahnya, apalagi yang ngerjainnya itu bukan untuk dalam rangka ketaatan pada Allah. Kan sih? Ngacau, meracau misalnya ya. Apa ucapan apa itu? Misalnya kan, apalagi menipu. Wah ini nih jampi, ini nih apa namanya misalnya apa jimat misalnya, ucapan biar ampuh apa nggak jelas. Atau tadi ucapan yang bukan untuk tadi ya apa namanya. Makanya ada bisa perbedaan itu. Kadang syair itu dianggap sebagai yang berlebih-lebihan. Kadang juga tidak, kalau itu adalah apa yang memang ditunjukkan untuk apa, kepada siapa, gitu, ya kan? Mendengarkan syair juga ada juga seperti itu. Walaupun tentu yang paling baik adalah tadi mendengarkan dan mengucapkan kata-kata dalam ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, Al-Quran, Al-Karim. Tahu makna-maknanya. Ini, makanya kata Ibrahim bin Adam ini, kalau umat itu sudah kelebihan omong, ya kan, kakean cangkem, kira-kira gitu bisa. Kebanyakan ngomong, yang ngomong itu tidak ada kimahnya, nggak berdasarkan pemikirannya, ya, nggak sadar ada idroksilah bilahnya, hancur. Kita juga hancur, nauzubillah. Makanya kalau gitu gimana kalau lagi bercanda sama teman-teman? Ya enggak apa-apa, tapi biasa saja, jangan juga kelebihan. Ya. Kelebihan tuh gimana ya kalau sudah melanggar syariat. Ya. Paham sini? Ini yang pertama, yang bisa menghancurkan satu umat. Yang kedua, wa fudulit ta'am. Ini dia. Yaitu wahwa ma la yu'ayyinahu ala dini, yaitu adalah segala yang tidak ditunjukkan atau tidak ditentukan untuk urusan agama dari makanan itu. Gimana maksudnya? Ada dua di sini nih. Yang pertama, kalau makanan itu sudah melanggar halal dan haramnya, nauzubillah. Ya deh, ini yang paling utama nih. Ternyata makanan itu makanan haram walaupun sedikit, ya deh. Walaupun sedikit, yang haram tetap haram. Itu kelebihan makan berarti. Gosok, jatah orang diambil, nggak boleh. Kalau ini nggak, kita nggak ya. Jatah kawannya, wah ini enak nih, pas kebetulan lauknya asik nih misalnya. Nggak boleh, jatah kawannya berikan jatah kawannya.
Gitu. Apalagi yang sudah disimpan makanan itu diambil, dia makan walaupun sedikit tetap nggak boleh. Hancur dia. Yang pertama nih, pada saat tidak ditujukan untuk agama, apa itu berarti melanggar syariat dalam urusan halal dan haramnya. Nah, yang kedua itu adalah berkaitan dengan hal apa pada saat makanan itu sendiri. Sesuatu yang bisa membuat doror bagi dirinya. Karena kata hadis, la doror wala dirar. Ya kan? Tidak membahayakan dan membahayakan. Tidak membuat bahaya dan tidak membahayakan. Tahu dia misalnya dalam kondisi ini, ya dia mungkin karena ada bukan kesalahan ya, karena kodok bagi dirinya, takdirnya apa misalnya, ya kan, tubuhnya tidak mampu mengeluarkan insulin sehingga apa, kadar gulanya tinggi, sedikit makan yang kemudian banyak karbohidrat, banyak mengandung gula, glukosa dan sebagainya, maka akan membuat dirinya lemas dan sebagainya. Ini kelebihan makan yang apa yang buat dirinya itu sakit. Tahu misalnya lambungnya kurang kuat, ya makan cabai level 30, walah buat apa? Ya makan seblak semau-maunya buat apa? Ini kelebihan, pasti nggak enak gitu. Ya, termasuk juga di situ adalah yang doror tadi, makan bukan untuk yang apa, untuk apa dia beribadah dan menegakkan tenaganya. Misalnya ikut kontes makan, ngapain yang kayak gitu? Makanan kok jadiin kontes, ya? Atau makan banyak, cuma untuk apa? Untuk video YouTube dan sebagainya misalnya. Buat apa itu? Pernah lihat juga itu kan? Tahu-tahu ada, nggak tahu ya? Karena kalau kita lagi buka Facebook itu gitu ya. Wow, makanan banyak di mana? Ih, orangnya kecil makannya banyak. Dibuat apa kayak gitu? Coba buat apa? Buat cuma divideokan misalnya. Udah gitu kita seneng juga lagi. Kasih jempol pula lagi. Ih, buat apa yang kayak gitu? Ya. Nah, kalau berlebihan dalam makan kayak gitu, wah udah. Wah, itu berlebihan juga. Buktinya badannya gemuk. Gemuk gede. Kecilnya ini bukan karena itu. Ini karena maintenance-nya aja bagus ya. Kadang ada juga yang badannya kecil, oh makannya banyak, coba. Saya kecil makannya banyak juga. Nggak apa-apa ya. Iya. Oh makannya sedikit. Ada juga yang kayak gitu. Allah berikan yang menjadi kadar dari badannya itu bagaimana? Kadang dia makan sedikit, efektif dia. Misalnya kan, ada pencernaannya bagus ya kan, enzimnya bagus, sehingga apa? Menyerap bagus. Jadi banyak dia menjadi. Mungkin lemaknya misal bisa jadi, kurang gerak juga ada, kan gitu. Tapi nggak boleh juga kita ini bagaimana tadi berkurang, mengurangi dari yang memang seharusnya. Tapi yang pertama makanya dikatakan begitu, kelebihan makan apabila apa? Memakan makanan yang haram, rusak kita, hancur kita. Alhamdulillah. Ya, jadi yang tidak memang berkaitan dengan urusan agama di sini. Dulu malah para salafus soleh, ya tadi makannya ya apa adanya aja. Yang penting dia bisa untuk kemudian tadi. Kalau sekarang udah mungkin makin banyak ya, gitu. Ya enggak apa-apa, nikmatin saja. Yang penting tadi halal dan tidak menjadi doror bagi tubuh seorang. Nah, yang ketiga di sini wa fudulil manam. Ya ini adalah apa? Kelebihan tidur. Tapi kayaknya enggak ya, kalau orang santri nggak kelebihan tidur. Jam 3 harus sudah bangun ya. Jam 3, setengah 4 tuh harus sudah bangun. Tapi tidur dalam belajar, jangan. Itu walaupun sedikit ya rugilah kita ya. Jangan tidur gitu. Nah, yang ketiga ini kelebihan tidur. Bahkan diberi penjelasan di sini oleh Imam Nawawi, wa huwa ma la yanfa'uhu fid dini. Bahkan urusan sesuatu yang tidak bisa bermanfaat untuk urusan agamanya. Tidur sedikit, kailullah misalnya saat lelah,
sebelum zuhur sedikit tidur misalnya ya. Atau setelah zuhur karena untuk misal apalagi sekarang nih untuk pemulihan, untuk sehat, ya tidur enggak apa-apa. Ya, tidur dulu biar sehat. Tapi kalau udah sehat jangan tidur terus. Ya kan? Bergerak juga lah, berjemur juga lah, kan gitu ya. Kenapa? Karena kita disuruh ibadah, ya kan? Menuntut ilmu. Kenapa? Kalau kelebihan tidur, selesai urusan. Tapi kan tidur nggak bikin dosa. Iya. Ya kalau ukuran tidur dosa dan tidak dosa ya bukan itu. Tapi ini nggak efektif, nggak produktif. Bisa menghancurkan umat sebagaimana umat terdahulu kebanyakan tidur. Itu 3. Jadi yang membuat hancur umat ini kata Ibrahim bin Adam, Ibrahim An-Nakhai, ya, Ibrahim bin Yazid bin Qais Al-Kufi An-Nakhai, ya itu tabi'in, Abu Imran nama kunyahnya, ya. Gimana? 3, kelebihan ngomong, kelebihan makan, ya, berlebihan dalam ngomong, berlebihan dalam makan, dan berlebihan dalam tidur. Ini nggak ada sih. Bagi santri kayaknya nggak ada pas lah, nggak cocok lah. Ya, janganlah kita semua seperti itu. Alhamdulillah. Paham? Iya. Cukup? Sedikit aja nih. Kapan habisnya nih? Nanti. Sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit lah. Ya mudah-mudahan ya. Belajar ya sekarang nanti insya Allah. Ya, ada pertanyaan? Nah, ada yang nggak paham atau nanti untuk mengajarkan adik-adiknya, ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke ya. Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran siapa sekarang ya?